Assalamualaikum adik-adik semuanya. Perlu kalian ketahui bahwasanya untuk menentukan entalpi itu bisa menggunakan percobaan loh. Percobaannya bisa menggunakan alat yang bernama kalorimeter. Jadi apa sih kalorimeter itu? Simak baik-baik ya, jangan di skip biar kalian ngerti. Adik-adik semuanya, untuk pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai apa sih itu kalorimeter. Sebenarnya adik-adik, prinsip utama pada perhitungan entalpi itu menggunakan asas Black di mana berbunyi kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diserap selama reaksi berlangsung. Nah, pada kasus ini yang dapat dihitung adalah kalor atau panas reaksi, bukan entalpi reaksi. Nah, karena pada proses ini dilakukan pada tekanan yang tetap, maka nilai kalor reaksi akan sama dengan perubahan entalpinya. Atau bisa kita tulis secara matematika, Q sama dengan delta H. Nah, maka dari itu, jika panas atau kalor dapat dihitung, maka secara otomatis entalpi reaksinya juga bisa dihitung. Karena satuan yang digunakan untuk entalpi merupakan kalori, maka dari itu alat yang digunakan untuk menentukan kalor adalah kalorimeter. Sampai sini sudah tahu kan apa kalorimeter itu? Adik-adik, kalau kalian sudah mengetahui apa itu kalorimeter, sekarang kalian harus mengerti apa sih itu kapasitas kalor dan kalor jenis. Nah, adik-adik, pada perhitungan hasil percobaan menggunakan kalorimeter, kalian harus mengenal apa sih itu kapasitas kalor. Jadi adik-adik, setiap benda itu atau zat pasti mempunyai kapasitas kalor yang berbeda-beda. Nah, kapasitas panas atau kapasitas kalor ini dilambangkan dengan C besar, di mana kapasitas kalor ini didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan sejumlah zat sebanyak 1 derajat Celcius. Nah, secara matematika dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan Q per delta T, di mana seperti yang sudah kita bahas bahwasanya C besar merupakan kapasitas kalor, sedangkan Q merupakan kalor dengan satuan Joule, sedangkan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, adik-adik, jika kapasitas kalor dihitung dalam satuan massa, yaitu gram, maka namanya menjadi kalor jenis, di mana dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per M kalikan delta T, di mana di sini C-nya C kecil ya. C kecil merupakan kalor jenis, kemudian M merupakan massa larutan, Q merupakan kalor dengan satuan Joule, dan delta T merupakan perubahan suhu. Oke adik-adik, yang tadi kita membahas tentang kapasitas kalor dan kalor jenis kan? Sekarang kita harus mengetahui bagaimana sih rumus untuk menghitung kalor dengan menggunakan kalorimeter. Simak baik-baik ya. Nah adik-adik, ada dua rumus utama. Dengan syarat yang pertama adalah bila kalor pada kalorimeter diabaikan, maka rumusnya Q sama dengan M kalikan C kecil kalikan delta T. Untuk yang kedua, jika sarnya kalor pada kalorimeter diperhitungkan atau tidak diabaikan, maka rumusnya menjadi Q sama dengan M kalikan C kecil kalikan delta T ditambah dengan C besar kalikan delta T. Nah, di sana kan adanya cuma Q atau kalor. Untuk merubah menjadi delta H, maka kita memerlukan rumus delta H sama dengan Q per mol. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah membahas kalorimeter itu apa. Sekarang kita bahas bagaimana sih cara kerja kalorimeter. Nah adik-adik, karena kalian masih tingkat sekolah menengah atas, jadi kalorimeter yang perlu kalian ketahui itu ada dua. Karena yang sering keluar adalah dua jenis ini. Nah yang pertama adalah kalorimeter larutan, sedangkan yang kedua adalah kalorimeter bom. Simak animasi kalorimeter larutan berikut ini ya. Di sana ada gambar sederhana yang aku buat mengenai kalorimeter larutan, di mana bagian-bagiannya antara lain yang muter itu adalah pengaduk, kemudian ada termometer. Nah, wadahnya ini terbuat dari styrofoam yang cukup tebal, bersifat isolator atau tidak menyerap kalor, sehingga diharapkan selama reaksi berlangsung dianggap tidak ada kalor yang keluar ke lingkungan.
Sedangkan yang warna biru merupakan larutan yang sedang direaksikan atau yang ingin diketahui kalorinya itu berapa. Nah, cara kerjanya, pada waktu zat yang akan dihitung kalorinya itu direaksikan atau dicampurkan, larutan dalam kalorimeter itu perlu diaduk dengan tujuan agar diperoleh temperatur yang homogen dari dua zat yang suhunya berbeda. Nah, adik-adik, sebagai catatan untuk kalian bahwasanya kalorimeter tipe larutan ini untuk menentukan kalau reaksi dari semua jenis reaksi kecuali reaksi pembakaran. Nah, adik-adik, tentang kalorimeter larutan kan sudah. Sekarang kita menginjak ke kalorimeter bom ya. Kalorimeter ini digunakan untuk reaksi yang melibatkan gas seperti reaksi pembakaran. Oke, di sana sudah ada gambaran dari kalorimeter bom ya, di mana yang muter-muter itu merupakan pengaduknya. Kemudian yang warna merah itu merupakan pemicunya, pemicu listrik ya. Kemudian ada termometer. Nah, untuk bagian untuk mereaksikan gasnya, itu ada bejana dan tempat reaksinya. Kemudian untuk wadah dari kalorimeter ini merupakan mantel penyekat panas. Nah, kalorimeter bom ini dirancang secara khusus sehingga sistem berada pada keadaan terisolasi, sehingga selama reaksi berlangsung dianggap kalor nggak ada yang hilang ke sistem. Nah, cara penggunaannya, sejumlah sampel gas ditempatkan pada tabung yang berisi oksigen. Kenapa kok pakai oksigen? Karena reaksi pembakaran kan membutuhkan oksigen. Nah, tabung yang berisi oksigen ini tercelup pada medium penyerap kalor. Nah, untuk menjadikannya reaksi pembakaran, maka sampel akan terbakar oleh api listrik yang dipicu oleh kawat logam yang terpasang dalam tabung, digambarkan dengan yang warna merah itu ya. Nah, ruang ini disebut dengan bom. Sedangkan untuk menyalakan listriknya menggunakan sistem penyalaan elektris, sehingga sampel tersebut bisa terbakar dan menghasilkan panas. Nah, kalau misalkan panasnya sudah terbentuk, maka diharapkan panas akan terserap oleh air yang di sekitar bom ya. Kemudian air tersebut akan terjadi peningkatan suhu sehingga dapat dihitung menggunakan termometer sambil terus diaduk ya, agar suhu dari larutan air itu bisa homogen. Alhamdulillah adik-adik semuanya, pembahasan tentang kalorimeter sudah selesai dibahas ya. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tunggu next videonya ya.